Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua yang soleh dan soleha. Apa kabar hari ini, nak? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk hari ini Ustazah Ainun akan menjelaskan tentang tema 6, subtema 2, pembelajaran 1, 3, dan 4 SPDP. Nah, di dalam tema ini ada apa ya yang akan Ustazah Ainun jelaskan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi arah gerakan. Yang kedua, memperagakan gerak sesuai hitungan. Dan yang ketiga, menirukan gerakan hewan sesuai hitungan. Tapi sebelum kita lanjutkan, mari bersama-sama kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk lebih afdolnya lagi, supaya anak-anak memahami kenapa ya Ustazah Ainun harus menjelaskan tentang masalah ini atau pembelajaran ini, supaya anak-anak bisa tahu gerakan, arah gerakan ya yang bagus menurut hitungan atau sesuai hitungan. Terus juga bisa memperagakan gerak yang sesuai hitungan dan menirukan gerakan hewan ya. Biasanya ada kelinci, ada kuda, itu kan ada gerakan-gerakan yang bisa kita tiru ya nak ya. Tapi sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, mari simak terlebih dahulu seperti biasa, yaitu firman Allah yang akan Ustazah Ainun sampaikan ya. Pagi ini Ustazah Ainun akan sampaikan firman Allah yang artinya, dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal dia berjalan sebagai jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah An-Naml surah ke-27 dan ayat ke-88. Maksud dari firman Allah ini adalah bahwa gunung itu juga bergerak ya nak ya. Kalau kita lihat itu gunung itu sepertinya berhenti di situ, berdiri di situ. Tetapi ternyata gunung itu bergerak ya seperti awan ya nak ya. Tetapi tidak kelihatan oleh kita. Nah, itulah kebesaran Allah yang menciptakan gunung ya, yang begitu kokoh dan perkasa ya kelihatannya nak ya. Nah, terus kemudian Allah juga melihat apapun yang kita kerjakan. Jadi apapun yang kita kerjakan tidak pernah tersembunyi dari catatan malaikat Raqib dan Atid. Jadi sebesar biji sawi pun perbuatan kita yang baik maupun yang tidak baik itu semuanya akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid dan akan mendapatkan balasannya kelak di akhirat ya nak ya. Nah, untuk sampai di sini mudah-mudahan anak-anak bisa memahami ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, yang pertama yaitu mengidentifikasi arah gerakan. Nah, mengidentifikasi arah gerakan adalah bahwa setiap gerakan memiliki arah ya nak ya. Kemudian ada gerakan ke kiri dan ke kanan. Ada juga gerakan ke atas dan ke bawah. Jadi setiap gerakan itu memiliki arah, yang ada yang ke kiri, ke kanan, dan ke atas dan ke bawah. Tidak mungkin gerakan itu hanya satu di tempat ya nak ya, atau memiliki satu arah saja, ke depan saja atau ke kiri saja atau ke belakang saja, tetapi memiliki beberapa arah ya nak ya, seperti itu. Bisa dipahami ya nak ya. Nah, kemudian selanjutnya perhatikan gerakan-gerakan berikut. Nah, ini Ustazah berikan contohnya tidak sama dengan di buku ya nak, tetapi penjelasannya sama, yaitu menirukan gerakan pohon ke arah ke kiri. Nah, itu bayangkan gerakan pohonnya ya, arah anginnya meniupnya ke kiri, dan gerakan kita seperti ini ya, ke kiri, tangan kita mengayun ke kiri ya nak ya. Bisa ya, semuanya bisa menirukan gerakan pohon, mau ke kanan, ke kiri, ke belakang, ataupun menjulang ke atas juga kita bisa menirukannya ya nak ya. Bisa dipahami ya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu menirukan gerakan binatang, yaitu menirukan gerak kelinci meloncat ke arah kanan. Jadi gerakannya ini ke depan tetapi agak cerong ke kanan ya nak ya. Nah, kemudian juga menirukan gerak ayam mematuk ke arah kiri. Jadi mematuk ayam bukan ke depan tetapi agak ke kiri ya, seperti itu ya nak ya. Nah, ini bisa dipraktekkan ya langsung. Sebenarnya sih kalau kita belajar offline bisa kita langsung praktek bersama-sama, tapi karena ini online, anak-anak bisa praktekkan ya nak ya. Nah, seperti itu. Bisa dipahami nak sekarang tentang gerakannya?
Alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya Ustazah akan jelaskan tentang memperagakan gerak sesuai hitungan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, meniru sebuah gerakan harus dengan hitungan yang tepat, ya, Nak, ya. Tidak boleh terbalik-balik, ya. Kemudian satu hitungan digunakan untuk satu gerakan, misalnya melompat ke kiri, 2 ke kanan. Nah, seperti itu, tidak bisa 1 ke kiri dan ke kanan, tidak, ya, Nak, ya, tapi harus satu-satu. Kemudian gerakan yang sesuai hitungan akan terlihat indah. Jadi kalau kita gerakannya teratur, maka gerakan itu dengan hitungan yang teratur akan kelihatan indah. Gerakannya misalnya 1, 2 ke kiri dan ke kanan, ke depan, ke belakang. Jadi hitungannya 1, 2, 3, 4. Jadi tidak 1, 1, 2, 2, tidak seperti itu, ya, Nak, ya. Jadi tidak boleh digabung-gabung. Ya, misalnya 1 bergerak ke kanan dan ke kiri, tidak bisa. Berarti harus 1 ke kiri, 2 ke kanan, seperti itu. Kemudian gerak sesuai hitungan bisa dilakukan dengan melakukan gerak tarian. Nah, itu kalau kita sudah menari, itu biasanya ada hitungan tertentu yang harus diperhatikan, ya. Dari cara melangkah kakinya, gerakan tangannya, semuanya itu ada hitungannya tersendiri. Bisa dipahami, ya, Nak, ya, sampai di sini. Jadi bisa dibayangkan bagaimana cara mempelajari gerakan atau memperagakan gerakan yang Ustazah sampaikan tadi, ya. Bisa dilanjutkan, ya. Nah, selanjutnya ini adalah contoh. Nah, nih gerak sesuai hitungan dalam tarian. Nah, yang pertama yaitu kipas, ya, 1, 3 hitungannya dari kipas ke kanan dan ke bawah, ya, arah atas ke bawah. Kemudian terus ada gerakan juga yang melangkahkan kaki ke kanan, ya, Nak, ya. Terus kemudian tangannya diselonjorkan lurus tapi kakinya dibuka, ya, itu juga hitungannya. Yang ketiga, kemudian yang gerakan menari pakai selendang, itu juga ada gerakannya 1 sampai 3, berarti ke kanan dulu, 1 ke kiri, 2 baru ke kanan lagi. Jadi gerakannya hitungannya 1-1, kanan, kiri, kanan. Jadi seperti itu, ya, Nak, ya. Bisa dipahami, ya, Nak, ya. Alhamdulillah. Jadi nanti kita bisa praktekkan, ya, sendiri di rumah. Kemudian yang selanjutnya, menirukan gerak hewan sesuai hitungan. Nah, menirukan gerak hewan juga sesuaikan dengan hitungan, ya, Nak, ya, tidak sembarangan. Nah, kemudian salah satu hewan yang mudah dikenal gerakannya adalah kelinci. Jadi kelinci itu mudah kita tirukan, ya, Nak, ya. Kemudian kelinci bergerak dengan cara meloncat. Jadi kelinci itu meloncat, ya, tidak berlari tetapi meloncat. Kemudian jika kita menirukan gerakan kelinci, kita dapat menggunakan kepala, tangan, badan, dan kaki. Jadi seluruhnya, setangan, kaki kita, kepalanya juga, ya, meloncat sambil tangannya dibentuk ke depan sebagai kaki depan kelinci, ya, Nak, ya, seperti itu. Semuanya bergerak. Kemudian kita bisa menirukan gerak kelinci sambil menyanyikan lagu kelinciku. Misalnya, kelinciku, kelinciku, sungguh lincah sekali, misalnya, gitu, karena, ya, jadi ada gerakannya yang pas sesuaikan dengan lagu, ya. Jadi kalau bergerak ke kanan kelincinya, berarti kita geraknya ke kanan atau ke kiri, ya, Nak, ya, dengan hitungan pada not-not lagunya, ya, Nak, ya, seperti itu. Nah, ini contohnya. Nah, kan perhatikan gerakan kelinci itu adalah lompatannya sangat lincah, ya, Nak, ya. Nah, ini gerakannya lincahnya sangat, berarti kakinya juga bergerak, tangan juga bergerak, ya, kemudian kepala dan semuanya bergerak seluruhnya. Kalau udah meloncat gerakannya, Nak, ya, tidak mungkin kita meloncat tetapi kaki kita tinggal, tidak mungkin. Jadi seluruhnya bergerak, ya, Nak, ya, maju. Nah, kemudian selanjutnya ini menirukan gerak kelinci sesuai hitungan. Nah, itu bisa kita melompatnya 1, kemudian melompat lagi 2, kemudian lompat lagi 3. Nah, bisa seperti itu, ya, Nak, ya. Jadi nanti diperagakan sendiri, ya, Nak, ya, terlebih dahulu di rumah. Nanti kalau sudah ada kesulitan baru boleh japri ke Ustazah Ainun mana yang belum mengerti, ya, Nak, ya. Mudah-mudahan bermanfaat pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dari Ustazah Ainun, karena kebenaran cuma milik Allah, kesalahan mutlak milik Ustazah Ainun Jariyah.
Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa baca doa sebelum dan sesudah kegiatan, cuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan, jaga tilawahnya, jaga sholat 5 waktunya, jaga akhlak dan adabnya. Jangan lupa juga selalu murojaah hafalannya. Mudah-mudahan anak-anakku senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa sehat juga semangat dalam pembelajaran online kita. Ustazah akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.